Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita mulai ibadah keluarga hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, marilah kita menundukkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam ini adalah Pendeta Dian Luman Gaul Kalangit. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kitab Bakti 3, bait pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam surga, puji syukur kami dengan hadirat-Mu Bapa, untuk yang syukur dan terima kasih kami atas berkat dan penyertaan-Mu, hingga pada malam hari ini Bapa, kami dapat mengadakan ibadah keluarga di sektor masing-masing Bapa. Ya Bapa, Engkau berkati akan ibadah keluarga pada malam hari ini Bapa, agar dapat berlangsung dari awal sampai selesai itu dengan baik seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, Engkau memberkati akan pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Engkau beri kekuatan dan kesehatan sehingga Ibu tadi untuk menyampaikan firman-Mu itu Bapa, itu dengan sesuai kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa, ampuni dosa kami, dalam Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Jemaat silakan duduk.
Jemaat Tuhan, mari siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Engkau boleh menghantar kami lagi berada di awal bulan yang baru. Bulan ketiga tahun anugerah Tuhan di 2022. Kami mau lagi mendengar firman-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, menyapa kami, membaharui iman percaya kami, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang Kau perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang prima. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang kita baca dan dengar tadi. Saudara-saudara, setiap pekerja tahu betapa pentingnya menjaga peralatan dalam kondisi yang baik. Jika peralatan itu rusak, ia tahu tenaganya akan terkuras lebih banyak atau hasil kerjanya tidak maksimal. Sesungguhnya kita manusia berdosa seperti peralatan yang rusak. Dan untuk itulah Allah dalam Yesus Kristus datang memperbaiki dan memulihkan kita.
Sebab akibat dosa kita semua rusak. Kita semua tidak berguna. Akibat dosa, saudara dan saya menjadi terasing di hadapan Allah. Namun, melalui kematian Kristus, kita memperoleh satu hubungan yang baru. Hubungan yang tadinya terputus akibat dosa, kita memperoleh hubungan yang dipulihkan. Kita memperoleh pendamaian dari Allah. Dan kita menjadi manusia yang diperbaharui oleh Kristus. Kita semua adalah ciptaan yang dipulihkan menjadi manusia baru. Prakarsa pendamaian itu datang dari Allah. Manusia menyambutnya, meresponnya dengan memberi diri, mau diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada ketentraman hidup yang paling nikmat selain memperoleh pengampunan dosa dari Allah pencipta kita. Tidak ada perolehan damai tanpa Kristus. Mari kita bandingkan dalam surat Roma pada pasal 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang menjamin semuanya itu adalah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya yang tadinya seteru Allah, musuh Allah karena akibat dosa, kini memperoleh relasi baru, status baru, agen pendamaian. Calvin mengatakan, karena seseorang adalah gambar Allah, maka kita wajib mengasihinya, sekalipun orang itu telah menyakiti kita. Sayang sekali banyak di antara kita berpelayanan tapi tidak membawa damai, malah menebar kebencian, membangun opini negatif tentang sesama. Kasihan sekali orang-orang yang demikian. Allah di dalam Yesus Kristus datang memberikan damai. Sesungguhnya saudara-saudaraku, kalau kita sudah memperoleh pendamaian dari Allah dalam Yesus Kristus, maka tugas kita bukan menebar permusuhan dan kebencian. Ada cerita dari 2 prajurit Jerman yang melarikan diri ke gereja Evangelical Lutheran Chapel. Saat
sang pendeta mengetahui kedatangan mereka, pendeta menyambutnya dengan ramah sambil berkata, "Aku seorang Yahudi Kristen. Keluargaku dibunuh oleh orang-orang Jerman yang anti-Yahudi. Namun aku telah belajar dari Kristus tentang cinta dan pengampunan. Aku," kata sang pendeta, "tidak minta pertanggungjawaban Anda atas perbuatan pasukan Jerman itu. Saat ini kalian berdua dalam bahaya dan kalian mencari perlindungan di gereja kami. Kalian berdua diterima di sini sebagai tamu terhormat." Kekasih-kekasih Tuhan, kebencian jangan dilawan dengan kebencian. Karena kita ini anak-anak Tuhan yang sudah diberi damai karena Kristus. Maka biarlah kita menjadi agen pelayanan pendamaian. Tuhan memberkati kita. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari bersatu hati menaikkan permohonan doa syafaat. Terima kasih Bapa, kami datang sujud menyembah Engkau di rumah kami masing-masing bersama anggota keluarga kami. Terima kasih untuk kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu bagi kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami memperoleh status baru, memiliki hubungan yang dipulihkan. Kalau tadinya kami adalah manusia berdosa, manusia yang tidak layak di hadapan hadirat-Mu, tapi dalam kasih-Mu, Engkau menebus kami, Engkau membaharui kami. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami semua agen-agen pendamaian, bukan menebar permusuhan, kebencian. Tuhan,
meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, biarlah kami dimampukan meneruskan kasih Kristus bagi sesama. Dan sungguh kami berperan sebagai agen pendamaian. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mendoakan pelayanan di GPIB Immanuel Bekasi, di semua sektor pelayanan. Biarlah umat-Mu tetap setia mengambil bagian dalam ibadah keluarga yang karena kondisi pandemi masih harus dilakukan seperti ini. Biarlah kami tidak kehilangan semangat membangun persekutuan sesama beriman, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati setiap kepala keluarga dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Memberkati ibu-ibu rumah tangga yang mengelola kehidupan rumah tangga di situasi yang tidak mudah ini. Tuhan memberikan hikmat, akal budi bijaksana, sukacita hidup beriman, mendasarkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam menempuh pendidikan, dalam bekerja, maupun membangun karier, membangun masa depan. Tuhan, kami percaya Engkau menyiapkan banyak hal yang baik bagi anak cucu kami. Ketika para orang tua mempertaruhkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Tuhan juga berkenan menjaga anak cucu kami, dijauhkan dari hal-hal buruk yang merusak masa depannya. Biarlah dalam kasih karunia-Mu Engkau menaruh Roh Kudus-Mu atas hati, pikiran, dan seluruh keberadaan mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan di situasi pandemi ini, tetap memiliki semangat, daya juang untuk melanjutkan hari-hari hidup mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, apapun sakit penyakit mereka. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Pada waktunya mereka boleh sehat kembali. Terima kasih Bapa. Kami tidak tahu hari depan kami, tapi kami boleh yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Organis, pianis, pemandu lagu, tim multimedia, penatua yang melayani, dan keluarga masing-masing yang selalu menopang dalam pelayanan. Kasih setia Tuhan nyata atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, kalau ibadah kami malam ini berakhir, kami percaya kasih sayang Tuhan tidak pernah berakhir bagi kami. Sertai kami masing-masing. Biarlah kami boleh tidur dengan aman dan nyaman. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat segar untuk kembali beraktivitas sebagaimana biasa.
Ini doa dan permohonan kami. Dalam kasih setia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah memberi dengan sukacita, dengarkan dan laksanakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sampaikan persembahan Bapa, Ibu, saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode kiris yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebahagian dari berkat-Mu. Untuk setiap kami, kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.